Checking. Oke. Kita sudah live dan kita menunggu sebentar. Hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang unik ya. Dan ini kaitannya dengan isu yang sedang marak sekarang. Tentu kita tahu, dan isunya mengenai persepuluhan. Tapi saya tidak akan langsung mengcounter mengenai isu tersebut langsung, tetapi saya ingin kita melihat sisi yang lebih positif. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, kita itu bisa melarang anak untuk tidak melakukan sesuatu dengan kata jangan. Tetapi kita juga bisa memberikan reinforcement atau dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa mengatakan jangan. Jadi bisa misalnya, jika kamu melakukan ini, kamu akan lebih baik. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan reward. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Jadi saya tidak akan mengatakan kata jangan dalam arti jangan melakukan itu, tetapi saya bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Nah, hari-hari ini kita lagi seru dengan isu Pak Gilbert Lumindong. Tetapi saya ingin mengupas satu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta ketika dia ada di mimbar. Jadi isu yang ada di luaran itu bisa diadres, tetapi kita perlu mengarahkan itu pada Kristus. Dan bisa saja isu itu tidak langsung diadres, dijawab, tetapi kita bisa mengarahkan mereka, orang-orang atau jemaat yang mendengarkan untuk bisa berfokus pada Kristus. Nah, kesempatan hari ini saya ingin bicara nih ya mengenai satu hal yang penting, yaitu identitas Kristen kita. Nah, kenapa kita dinamakan Kristen atau diberikan julukan Kristen? Ya, kita harusnya kembali ke Alkitab. Sejarah panggilan Kristen itu sebetulnya lahir dari orang-orang yang bukan orang Kristen malahan, tetapi orang-orang non-Kristen yang melihat orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus pada saat itu. Nah, apa yang dilihat? Ya, kalau misalnya kita coba bayangkan gitu ya. Ini orang-orang Kristen atau murid-murid Kristus, para rasul itu, mereka kan kebanyakan sebetulnya ada juga yang Yunani ya, tapi juga kebanyakan ada yang orang-orang Yahudi. Mereka melihat para rasul ini adalah orang-orang Yahudi, tetapi gaya hidup mereka, cara mereka
menyampaikan sesuatu, dan mungkin ya pemberitaan mereka yang jelas adalah bukan tentang agama Yahudi. Jadi kalau misalnya saya bayangkan, kita bayangkan begitu ya, ini ada orang-orang Yahudi nih, pakaiannya mirip orang Yahudi, ngomongnya mirip orang Yahudi, tetapi apa yang mereka bicarakan, mereka beritakan, itu bukan tentang agama Yahudi, tetapi tentang Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara mengenai Kristen atau identitas Kristen, nama Kristen atau julukan Kristen itu, kita perlu melihat sejarah bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Ya, kita mungkin nggak bisa melihat hubungannya ini langsung dengan apa yang terjadi dengan Pak Gilbert ya, isunya Pak Gilbert. Tapi yang saya ingin tekankan adalah bahwa ketika seorang Kristen itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan Kristus dan bukan sekedar bicara mengenai perpuluhan, maka dia sedang menyaksikan Kristus. Dia bukan sedang berbicara tentang yang lain, hal yang sekunder, hal yang sebetulnya kita nggak perlu bahas pun sebetulnya kita bisa ajarkan dengan sambil lalu bisa, secara non formal kepada jemaat. Tetapi yang paling utama adalah doktrin Kristus itu. Kalau misalnya doktrin Kristus itu atau ajaran tentang Kristus itu tidak disampaikan dengan jelas di mimbar, dan mimbar dipakai untuk sesuatu yang tidak penting sebetulnya, maka kita akan mendapatkan ya masalah, isu. Tetapi kalau Kristus diberitakan, maka sebetulnya masalah yang lain akan beres dengan sendirinya karena hati jemaat berfokus pada Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang mungkin yang suka mengajarkan mengenai persepuluhan, tentu saya juga mengajarkan tetapi tidak seintens dari yang lain. Dalam arti Kristus itu yang lebih penting daripada persepuluhan kita. Kristus itu yang paling menjadi utama, menjadi fokus pemberitaan para rasul. Para rasul tidak memberitakan mengenai bagaimana harus memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang hanya disinggung dalam beberapa bagian di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Tetapi yang tidak bisa lepas dari pemberitaan para rasul adalah Kristus itu sendiri. Maka kalau misalnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ini pertama kalinya para murid Kristus itu dipanggil sebagai Kristen atau Kristoi atau Kristianoi atau Kristianos. Ini karena mereka memberitakan Kristus. Pemberitaan mereka tentang Kristus, hidup mereka pun seperti Kristus. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan di sana, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Barnabas dan Saulus atau Paulus yang kita kenal dengan Paulus itu melayani di Antiochia selama 1 tahun, dan mereka memberitakan mengenai Kristus dan gaya hidup mereka, keseharian mereka, mereka memberitakan Kristus, mereka serupa dengan Kristus. Jadi permasalahannya adalah kalau misalnya kita tarik ke masalah yang sekarang, isu yang sekarang adalah apakah para hamba Tuhan, para pendeta itu memberitakan Kristus atau hanya memberitakan mengenai
hal-hal yang sekunder, hal-hal yang tidak penting di atas mimbar. Kebanyakan mungkin bicara mengenai sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang bisa menjadi sebuah tertawaan, bahan tertawaan dan lain sebagainya. Kita perlu berbicara mengenai hal yang sehari-hari, tetapi kita tidak bisa melepaskan yang sehari-hari itu dengan Kristus. Jadi tidak mungkin kita berbicara mengenai hal yang sehari-hari tanpa kita melibatkan Kristus di dalamnya, karena pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan mengenai Kristus. Bukan tentang yang lain, bukan tentang persepuluhan, bukan tentang yang lain. Tetapi bagaimana Kristus itu nyata di hadapan para jemaat dan juga orang-orang yang hadir di gereja. Nah, saudara, ketika kita melepaskan Kristus dari mimbar, maka yang kita dapatkan bukanlah pemberitaan Injil, tetapi pemberitaan moral, pemberitaan sesuatu yang ceramah keagamaan, bukan pemberitaan Injil, bukan pemberitaan Kristus. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini sudah sangat jelas bahwa Kristus itu yang menjadi fokus utama di dalam pemberitaan para rasul. Nah, ini jadi yang kita lihat sekarang adalah mengenai orang-orang yang sebetulnya tidak bicara banyak tentang Kristus, tetapi mereka hanya sekedar tampil di mimbar dan tidak berbicara mengenai Kristus sama sekali. Dan fokus utamanya bukan Kristus, fokus utamanya hal yang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pemberitaan Injil, khotbah, maka kita perlu tahu bahwa yang utama itu adalah Kristus. Nah, selain pemberitaan, maka yang lainnya seperti cara hidup para rasul itu juga menunjukkan gaya hidup, karya hidup, atau cara hidupnya Kristus. Salah satu contohnya di dalam Kisah Para Rasul 3, kita lihat ketika Yohanes dan Petrus itu melayani orang yang lumpuh. Dan orang yang lumpuh itu seolah-olah menginginkan sesuatu dari mereka. Dan dia menatap kepada Petrus dan Yohanes seraya ingin mendapatkan sesuatu. Karena orang lumpuh pada waktu itu yang ada di depan bait Allah itu biasanya pengemis dan ingin mengemis untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika ini terjadi, Petrus dan Yohanes memberikan sebuah pernyataan yang jelas bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, jadi ini sebuah tindakan yang berani, tindakan iman yang sangat berani dari Petrus dan Yohanes. Dan mereka akhirnya melayani orang yang lumpuh itu, dan Tuhan sembuhkan dia. Dan ketika orang yang sembuh itu sudah berjalan lagi dan ada sukacita di hatinya, orang-orang banyak terheran-heran, takjub, apa yang terjadi? Yang menjadi pertanyaan adalah, biasanya kalau misalnya terjadi kesembuhan, entah itu di mana, di gereja, hamba Tuhannya biasanya
langsung menjadi terkenal, langsung menjadi populer. Ya, orang ini bisa menyembuhkan kanker. Orang ini bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan kemudian kita akan buat kebangunan rohani, kesembuhan ilahi hamba Tuhan ini. Wah, rame. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes adalah sesuatu yang sangat menampar ya hamba-hamba Tuhan yang sekarang, yang mungkin seolah-olah bisa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan seseorang. Apa yang mereka katakan, Petrus mengatakan demikian, saudara. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Jadi Petrus dan Yohanes tidak langsung mengatakan ini karena doa saya, ini karena iman saya, ini karena iman kami sebagai rasul, Tuhan mendengarnya. Tidak, saudara. Petrus langsung memberikan sebuah, kalau dibilang bumper ya, atau disclaimer, ini bukan pekerjaan kami, ini bukan dari kuasa kami, ini kuasa dari Yesus Kristus. Jadi sikap mereka itu sangat kristosentris. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu berbicara mengenai Kristus, bukan yang lain, bukan tentang perpuluhan, bukan tentang uang, bukan tentang doa yang manjur, bukan tentang hal-hal yang spektakuler atau saya diberikan karunia untuk menyembuhkan, bukan tentang itu. Petrus dan Yohanes langsung menegaskan, orang ini berjalan bukan karena kami, tapi karena Kristus. Jadi kalau misalnya kita lihat hamba Tuhan berbicara mengenai sesuatu yang bukan Kristus di mimbar, dan itu lebih banyak porsinya, dan itu menjadi sebuah isu yang kemudian berkembang, maka itu sesuatu yang perlu dikoreksi, sesuatu yang perlu untuk kita kembali ingatkan bahwa para rasul berbicara mengenai Kristus. Yang diinginkan oleh jemaat, yang diinginkan oleh orang Kristen adalah bagaimana mereka bisa mengenal Kristus. Bentar. Oops, sorry. Ya, kembali jadinya kalau misalnya kita berbicara mengenai khotbah, itu bicara bukan sesuatu yang sekunder, tetapi sesuatu yang primer, sesuatu yang penting. Bukan tentang bagaimana saya bisa menemukan warung ataupun saya bisa menemukan seseorang yang bisa memberkati saya dengan uang dan lain sebagainya. Bukan tentang itu, tetapi tentang Kristus. Kristus itu yang menjadi inti khotbah dari para rasul, inti pemberitaan, dan mereka adalah saksi kebangkitan Kristus. Jadi kalau misalnya saya ingin berbicara langsung dengan orang-orang yang mungkin yang sekarang sedang ramai dibicarakan karena isunya, maka saya akan bertanya, apakah kamu memberitakan Kristus lebih banyak porsinya dari berbicara mengenai sesuatu yang sekunder,
hal-hal yang remeh-temeh. Apakah Kristus dibicarakan porsinya lebih banyak daripada hal-hal yang sekunder, sesuatu yang kurang penting? Jadi ketika kita berbicara dengan seorang pendeta yang memberitakan mengenai segala macam ya yang bukan Kristus atau isu yang sebetulnya tidak layak dibahas di mimbar, maka kita perlu mempertanyakan apakah mereka sudah menjadi saksi Kristus. Karena para rasul, fokus utama mereka dimanapun mereka berada, entah itu mereka di rumah ibadat, entah itu mereka di pasar seperti di Paulus berbicara dengan orang-orang Yunani di pasar, ataupun di satu teater yang besar, Paulus berbicara mengenai Kristus dan itu saja. Kristus yang mati, Kristus yang dibangkitkan dan kemudian naik. Kristus yang menjadi sentral, juru selamat dunia. Apakah para hamba Tuhan ini memberitakan Kristus? Ataukah memberitakan yang lain mengenai sesuatu yang sebetulnya enggak terlalu penting, seperti perpuluhan dan lain sebagainya? Karena kalau misalnya kita membaca Alkitab, jelas porsi mengenai pemberitaan Injil itu fokus utamanya adalah Kristus. Sama seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-12. Para rasul Petrus dan Yohanes jelas, ini bukan tentang kami, ini tentang Kristus. Nah, saudara, kalau misalnya kita ngotot, ini masalah kebebasan beragama, berbicara dan lain sebagainya, ya salah satunya yang menjadi autokritik adalah apakah kita memberitakan Kristus di mimbar ataukah yang lain? Saudara, kalau misalnya bayangkan saja begini ya, pemberitaan Kristus itu yang menjadi sentral. Kalau seseorang mengenal Kristus, dia memberikan hatinya kepada Kristus, maka seluruh kehidupannya akan diberikan kepada Kristus. Dan kalau misalnya seluruh kehidupannya diberikan kepada Kristus, itu sebetulnya seorang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan sudah menang, sudah berhasil untuk mendidik jemaatnya untuk mereka menjadi pengikut Kristus. Jadi poin utamanya adalah pemberitaan Kristus, bukan tentang perpuluhan, bukan tentang yang lain, tetapi bagaimana jemaat bisa mengenal Kristus. Itu dia. Shalom bagi yang baru bergabung, kita berbicara mengenai apakah hamba Tuhan memberitakan Kristus di mimbar ataukah memberitakan yang lain. Ini penting sebagai autokritik untuk kita, orang Kristen. Karena kalau misalnya tidak memberitakan mengenai Kristus, maka itu bukan pemberitaan Injil. Itu bukan khotbah Kristen, tetapi khotbah moral, ajaran agama yang tidak ada Kristus sama sekali. Nah, saudara, kalau misalnya kita melihat sekarang viral, banyak isu yang dibahas, perpuluhan dan lain sebagainya. Saya bertanya, apakah para hamba Tuhan itu memberitakan Kristus lebih besar porsinya daripada membicarakan yang lain? Saya sangat percaya ketika kita memberitakan Kristus, maka yang lain itu termasuk persepuluhan dan lain sebagainya, itu akan bisa sejalan. Karena ketika orang memberikan hatinya kepada Kristus, mengenal Kristus, siapa Kristus, bukan mengenal hamba Tuhannya, dia jago ini, jago khotbah, dia bisa melayani orang sakit, kelepasan dan lain, bukan tentang itu, tetapi mengenal siapa Kristus. Karena jelas di dalam Kisah Para Rasul 3, tadi ayat yang ke-12 dikatakan Petrus dan Yohanes ketika menyembuhkan orang yang lumpuh,
Mereka berkata langsung, ini bukan kuasa kami. Ini bukan kuasa kami. Ini adalah kuasa Kristus. Jadi ketika kita ingin mengkritik atau ingin berbicara pada orang yang akhirnya dikenal karena viral itu videonya, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang diberitakan di mimbar itu adalah Kristus? Ya, jadi kita perlu bertanya itu. Apakah Kristus yang menjadi fokus utama di dalam mimbar, di atas mimbar itu? Ataukah yang lain? Kalau yang lain, maka sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa khotbah itu bukan khotbah Kristen. Bukan pemberitaan Injil. Dan mereka tidak mengikuti pola dari para rasul, dari murid-murid Yesus. Mereka menjadi saksi Kristus. Saudara, kenapa kita dikatakan Kristen? Karena kita adalah saksi Kristus. Kita memberitakan Kristus, kita mengikuti Kristus. Bahkan Paulus berkata bahwa di dalam Filipi yang keempat, yang kukendaki adalah untuk mengenal Filipi 3 ayat yang 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus mengatakan dengan jelas dan gamblang di situ, yang kukendaki, kehendak dirinya itu mengenal Kristus, serupa dengan Kristus. Coba bayangkan saudara. Ya, coba bayangkanlah ya, kalau misalnya para rasul masih hidup ya, sampai sekarang para rasul ya, Paulus, Petrus, Yohanes gitu ya. Terus kemudian mereka lihat channel YouTube, terus kemudian lihat TikTok, terus kemudian ya mungkin lihat yang lainnya di FB dan lain sebagainya atau di Instagram. Terus ada pendeta-pendeta yang sebetulnya mereka berbicara sesuatu yang hal-hal yang sekunder dan mereka memberi porsi kepada Kristus sangat kecil. Kebayang ya, para rasul itu gimana ekspresinya gitu loh. Mungkin ini ngomong apa sih gitu. Ini agama apa sih? Mereka pakai mimbar, ada salibnya. Iya bener, kayaknya Kristen. Tapi yang diberitakan bukan Kristus. Coba bayangkan. Kalau saya jadi para rasul, saya udah geleng-geleng kepala. Kok jadi begini kekristenan gitu? Namanya Kristen, tapi yang diberitakan bukan Kristus. Yang diikuti bukan Kristus. Lalu apa gitu? Ya, jadi ini suatu otokritik untuk kita. Ketika kita lihat di mimbar-mimbar, kalau misalnya pendeta itu memberitakan Kristus, saudara harus tetap setia di gereja itu. Kalau porsinya berbicara mengenai Kristus itu lebih besar daripada hal yang lain, maka saudara di gereja yang tepat. Bicara mengenai Kristus sebagai fokus utama, sentral pemberitaan. Karena disitulah Injil. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri di dalam Injil Markus dan Injil-Injil yang lain. Lukas, Yohanes, Matius. Jadi ketika Kristus tidak diberitakan, itu bukan pemberitaan Injil, itu mungkin jualan, ya, promosi. Itu mungkin saja ya sebuah gerakan New Age movement, kerohanian tanpa Kristus loh. Mungkin saja itu adalah ajaran agama, ajaran moral, karena nggak ada Kristus. Yang membedakan pemberitaan kita adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita berfokus pada yang lain, maka pemberitaan itu bukanlah pemberitaan Kristen. Kalau kita berfokus pada misalnya
pada satu presiden Amerika ataupun yang lainnya, maka itu bukanlah pemberitaan Kristen. Itu bisa saja kampanye politik atau paslon 1, 2, 3, atau berbicara mengenai produk atau berbicara mengenai dirinya. Nah, itu bukan pemberitaan Kristen. Karena fokus pemberitaan Kristen adalah Kristus itu sendiri. Shalom yang baru bergabung, kita berbicara mengenai pendeta-pendeta yang apakah mereka memberitakan Kristus lebih banyak daripada pesan yang lain atau berita yang lain. Jadi ini yang menentukan. Karena kalau misalnya kita lihat surat-surat Paulus, itu berbicara, dan juga yang lain di dalam perjanjian baru, itu bicara mengenai Kristus. Mengenai doktrin-doktrin utama dari kekristenan. Jangan antipati dengan doktrin ya, karena kata doktrin itu adalah ajaran. Yang diajarkan para rasul adalah tentang Kristus. Yang dijelaskan di dalam Injil, yang diceritakan di dalam Injil adalah tentang Kristus. Jadi kalau misalnya ada pendeta yang bicara mengenai terbang ke sana lah, ke sini lah, terus kemudian bicara mengenai hal yang lain selain Kristus, maka itu bukan pemberitaan Injil. Itu hanya dagang, kalau saya mau bilang ya. Nah, saudara, yang membuat kita itu kuat adalah pemberitaan Kristus itu. Kuasa itu ada di dalam Kristus. Ketika kita memberitakan Kristus, ada kuasa di sana, dan Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa pemberitaan Injil itu tidak akan sia-sia dan akan mendatangkan buah pada waktunya. Jadi kalau misalnya kita lihat di YouTube dan di manapun lah, di TikTok dan lain sebagainya, coba perhatikan apakah para pendeta itu memberitakan Kristus. Apakah orang yang ada di mimbar itu memberitakan Kristus? Ataukah kita lebih suka dengan humornya ya? Kayaknya orang-orang Indonesia banyak suka dengan humor gitu ya. Walaupun ya khotbah yang sehat perlu ada humor juga. Tetapi kebanyakan kalau khotbah itu pengennya humor yang segar, gak ngantuk ya gitu. Tapi kalau misalnya udah bicara mengenai Kristus, aduh kayaknya terlalu berat ini, pastor. Lebih baik ngomongin tentang hal yang sederhana gitu. Kristus sederhana loh. Kalau misalnya kita lepaskan pemberitaan Injil itu dari Kristus, maksudnya tidak ada Kristus di dalamnya, bukan lagi pemberitaan Injil. Bukan lagi Kristen. Dan itu bukan khotbah Kristen. Dan kalau mau saya langsung bilang, secara langsung ya, itu bukan pendeta Kristen. Itu bukan hamba Tuhan pengikut Kristus. Jadi pemberitaannya berfokus pada Injil, pada Kristus. Kalau bukan itu, maka kita sedang ada di gereja yang salah. Dan itu mungkin bukan gereja juga. Mungkin kita ini salah. Tongkrongannya aja kayak gereja. Ada salibnya gitu kan. Wah, pujiannya. Tapi ketika pemberitaannya, bicara tentang yang lain lebih banyak. Kalau fokus utamanya bukan Kristus, maka saya mau katakan itu bukan gereja. Itu bukan Kristen dan bukan hamba Tuhan yang mengikut Kristus. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena para rasul memberitakan Kristus. Kalau misalnya para rasul memberitakan yang lain, saya mau mengikuti para rasul. Di dalam kisah para rasul yang mereka beritakan adalah Kristus itu. Poin utamanya itu. Surat-surat Paulus juga sama. Ketika ada Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia, ada Injil yang lain, Injil plus perbuatan, Injil plus sunat,
Maka Paulus berkata, terkutuklah kamu karena kamu memberitakan atau menerima Injil yang lain, yang palsu. Jadi Paulus sangat concern ketika ada penyelewengan, ada penyesatan, ada pemberitaan lain mengenai ya selain Injil, selain Kristus, maka itu perlu diluruskan. Perlu mendapatkan porsi yang besar. Dan Paulus sangat-sangat peduli dengan itu. Dan ini adalah yang sejati. Ini ajaran yang sejati. Paulus dipanggil untuk memberitakan Kristus. Maka dia perlu memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat Galatia. Sekarang pun sama, saudara. Coba bayangkan kalau misalnya Paulus ada di zaman kita dan melihat para pendeta itu kemudian berbicaranya tentang hal yang lain, bukan tentang Kristus. Porsinya tentang Kristus itu mungkin ya secuil aja. Sebagai kayak semacam sisipan gitu. Atau intermezzo lah. Dari joke atau humor atau cerita diri mereka. Atau cara mereka untuk ngomong dan lain sebagainya. Itu kayak sisipan saja. Porsinya sangat kecil. Dia tidak berbicara mengenai natur Kristus. Dia tidak berbicara mengenai keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus. Hal-hal yang berkaitan dengan Injil. Jika porsinya sangat sedikit, maka saya sangat curiga. Gereja itu bukan gereja. Itu mungkin kafe, itu mungkin tempat nongkrong, ya, tempat ngopi, bukan gereja. Dan orang-orangnya di dalamnya mungkin saja kita satu-satunya di situ yang adalah Kristen, yang lainnya ya hahaha karena sama passionnya. Bahwa yang dibicarakan tentang uang ya mereka pun ketawa jadinya. Karena passionnya sama, hatinya sama, fokusnya sama. Tapi kalau misalnya kita mau belajar mengenai tentang kekristenan yang sejati, kita perlu mengarahkan diri kita untuk mengenal siapa Kristus itu. Penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, karakter-karakternya, dan seluruh kehidupannya. Kita diberikan itu satu anugerah yang luar biasa, perjanjian baru. Para rasul menulis tentang Kristus. 4 Injil. Kristus menjadi sentral dari 4 Injil itu. Coba bayangkan itu. 4 sudut pandang dari para murid tentang Yesus Kristus. Dan itu biografi yang sangat luar biasa dan sangat kaya. Nah, kenapa 4 Injil ini sebetulnya kan udah kaya ya, apalagi ditambah dengan surat-surat yang lain dalam perjanjian baru. Kenapa ini nggak diekspos gitu, nggak dibahas, dikupas, dan kemudian akhirnya itu menjadi satu kekuatan untuk menumbuhkan jemaat, sehingga jemaat itu punya fokus yang sama dengan para rasul, Kristus. Perkataan mereka seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Maka kalau misalnya kita lihat di dalam kekristenan mula-mula, mereka mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa karena fokus mereka adalah tentang Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan tentang para rasul, karena para rasul berfokus pada Kristus. Paulus bilang, ikutlah aku, sama seperti aku mengikut Kristus. Coba bayangkan, jadi ketika saya mengikut Paulus, saya sedang mengikut Kristus. Yuk kita sama-sama, saya ikut Kristus, kamu pun ikut Kristus. Saya belajar dari Kristus, kamu belajar dari Kristus juga. Karena saya belajar dari Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul jelas.
Mereka selalu mengarahkan segala sesuatunya pada Kristus. Ketika seseorang disembuhkan melalui pelayanan para rasul, mereka berkata, ini bukan kami, bukan karena kesalehan kami, bukan karena kami kudus dan lebih kudus dari yang lain, lebih saleh daripada yang lain, tapi karena Kristus. Saudara, Kristus itu menjadi sentral gitu di dalam kehidupan para rasul. Coba bayangkan sekarang, para pendeta seolah-olah mampu ya memberikan sebuah sebuah titel atau gelar, wah ini pendeta yang bisa melihat ke dunia alam roh gitu kan, ada yang bisa menyembuhkan, kemudian dibuatlah kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Saudara, para rasul itu tidak pernah berbicara mengenai kesembuhan, mereka langsung mempraktekkannya. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berdirilah. Yang mereka beritakan adalah Kristus. Jadi ketika orang lumpuh itu berjalan, dia harus tahu bahwa ini adalah tanda karena saya hamba Kristus, saya memberitakan Kristus, dia harus mengenal siapa Kristus yang menyembuhkannya. Karena kuasa itu bukan dari para rasul, bukan dari Petrus dan Yohanes, tetapi dari Yesus Kristus, Tuhan mereka, yang mereka ikuti. Jadi kalau misalnya pemberitaan hari ini di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya, kita harus bertanya, apakah yang diberitakan oleh para pendeta, para hamba Tuhan yang akunya hamba Tuhan, adalah tentang Kristus? Kalau bukan Kristus, maka itu bukan Kristen. Karena jelas yang dimaksudkan Kristen adalah pengikut Kristus. Beritanya adalah tentang Kristus, bukan tentang Buddha, bukan tentang yang lainnya. Jadi kalau misalnya pemberitaannya tidak porsinya sangat sedikit tentang Kristus, maka saya sangat meragukan itu adalah gereja Kristen. Itu mungkin gereja yang lain, tapi yang jelas bukan gereja Kristen. Bukan gereja yang mengikut Kristus, tapi mengikut yang lain. Mamon kah? Ataupun yang lain kah? Tokoh agama yang lain? Atau mungkin pengikut pendetanya kah? Saudara, yang gak penting adalah di dalam khotbah itu adalah opini hamba Tuhan. Yang sangat penting di dalam khotbah adalah Kristus. Apa yang disampaikan hamba Tuhan itu tentang Kristus. Itu yang sangat penting dan saudara harus perhatikan itu sebagai jemaat. Kalau tidak, saudara banyak yang mengatakan ini gak ada hubungannya kok di dalam kehidupan saya. Coba sekarang saya mau katakan begini ya. Ini ada sebuah istilah yang sangat penting bagi kita. Saudara, kalau misalnya saudara menyembah uang atau benda atau berhala, maka kita itu akan menjadi seseorang yang seperti yang kita sembah. Ya kalau misalnya patung, kita nggak punya perasaan. Kalau misalnya itu uang, segala sesuatu, yang penting ada uang, nyawa orang melayang pun nggak masalah. Kita akan menjadi orang yang tega. Kita menjadi orang yang sangat-sangat kejam. Seperti yang kita sembah. Jadi ini sangat penting saudara. Coba bayangkan kalau misalnya saudara dicekokin terus ya, dengar terus di mimbar, itu bicaranya mengenai bagaimana menjadi sukses dan lain sebagainya, bicara lebih baik dan lain sebagainya, berbicara mengenai mendapatkan terobosan keuangan, finansial, breakthrough dan lain sebagainya, kesembuhan dan lain sebagainya. Saudara akan lakukan segala cara termasuk memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Karena di dalam hati saudara bukan Kristus lagi, tetapi berhala itu.
Tetapi kebalikannya, kalau misalnya kita berfokus pada Kristus, maka kita tahu ajaran Kristus apa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah manusia atau sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih pada Allah itu akan nyata kalau kita berfokus pada Kristus, pada ajarannya, karyanya, pada pribadinya. Saudara bayangkan, Kristus itu kalau misalnya ini ya, di dalam penelusuran dan juga ini saya sangat yakin bahwa Kristus itu tidak ada tandingannya dimanapun. Pribadinya, dia memiliki kasih dan kebenaran. Dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Tentu ada keilahiannya. Dia bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Hati manusia diketahuinya. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang sangat supranatural. Dia maha kuasa. Tapi kalau misalnya kita lepaskan itulah, keilahiannya nggak ada gitu ya, andaikan. Cuma satu pribadi aja tentang pribadi Yesus. Dia itu manusia yang sangat super dalam artian di atas yang lain. Unggul dari yang lain. Tokoh agama yang lain lewat semua. Kasih, kebenaran, itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Itu tentang karakternya. Belum tadi tentang keilahiannya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai Kristus, itu sangat penting. Kalau misalnya porsi Kristus itu kemudian digantikan dengan berbicara yang lain, berbicara tentang perpuluhan dan lain sebagainya, saudara akan kehilangan sesuatu yang penting yang harusnya saudara dapatkan. Saudara, perpuluhan itu adalah sesuatu yang sekunder. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengajarkan tentang Kristus dan bagaimana kita bisa mengasihi Dia dan juga sesama, termasuk gereja, maka perpuluhan itu yang jelas nggak akan jauh. Intinya adalah tentang Kristus. Mereka bisa memberikan itu ada kisah ya tentang jemaat di Makedonia. Mereka miskin. Rasul Paulus memberitakan Kristus kepada mereka. Sama, mereka hanya memberitakan Kristus. Karena mereka belajar dan bertumbuh dari pengajaran para rasul mengenai siapa Kristus, maka mereka bertumbuh seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Bahkan di dalam kemiskinan mereka berani menyisihkan uang mereka untuk diberikan pada jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang kelaparan. Di dalam gereja mula-mula, kita juga melihat pemberitaan mereka tentang Kristus. Tetapi ketika ada kehidupan berjemaat terjadi, dan mereka tetap memberitakan Kristus, fokus mereka Kristus, apa yang terjadi? Orang yang kaya akhirnya merelakan uang penjualan dari tanah mereka itu diberikan kepada rasul, dan para rasul membagi-bagikannya sehingga dikatakan tidak ada lagi yang kekurangan di antara mereka. Bahkan nih ada 7 diaken yang dikhususkan untuk melayani janda-janda, melayani meja, melayani roti, pembagian makanan. Fokus mereka Kristus. Tapi apa yang mereka cerminkan dalam kehidupan sehari-hari itu benar-benar sama seperti apa yang Kristus kerjakan. Kristus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka lakukan yang sama. Apa yang menjadi milik mereka menjadi milik orang lain juga. Makanya ketika ada orang seperti Ananias dan Safira yang berbohong atau
mengambil uang penjualan tanah mereka, itu sesuatu yang sangat serius dan sangat fatal. Karena mereka mencerminkan sebetulnya mereka tidak mengenal dan tidak berfokus pada Kristus. Mereka berfokus pada mamon, pada uang mereka, pada harta mereka. Dan itu bukan ajaran para rasul, itu bukan ajaran Kristus. Langsung seketika mereka mati di tempat. Saudara, begitu pentingnya fokus itu, fokus Kristus itu di dalam kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula. Sekarang di zaman kita bisa melihat tidak pemberitaan itu tentang Kristus. Kalau bukan itu, kalau porsinya itu hanya berbicara mengenai bagaimana saya bisa menghadapi begini begitu dan mendapatkan kesuksesan, kesembuhan, terobosan, kelepasan. Ada berbagai macam ajaran kemudian sekarang yang berkembang. Karena sebetulnya fokusnya bukan lagi Kristus. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah studi, maka akan kelihatan siapa hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Kristus dan siapa yang tidak. Siapa hanya yang berkutat seputar perpuluhan, berkutat seputar kesuksesan, berkutat seputar kesembuhan dan lain sebagainya. Dibandingkan berpusat pada Kristus. Nah, jadi kalau misalnya ada isu yang sekarang lagi marak ini, saya melihatnya adalah mimbar itu tidak boleh dipakai untuk pemberitaan mengenai hal yang lain. Fokus utamanya adalah Kristus. Dan Kristus itu yang diberitakan oleh para rasul. Dan kita pun mengikuti apa yang diajarkan para rasul. Kita ikuti. Kita memberitakan Kristus. Saya tidak akan naik ke mimbar kalau saya tidak berbicara mengenai Kristus. Kalau porsi mengenai Kristus itu kecil dalam khotbah saya, lebih baik saya bicara tentang hal yang lain. Tentang politik lah, mungkin saya jualan lah. Ya kan? Tapi kalau misalnya tentang mimbar dan kita pakai Alkitab, maka Kristus itu number one yang utama. Jika tidak ada Kristus, bukan pemberitaan Kristen. Ya, itu dulu. Saya ingin kita sadar mengenai itu. Terima kasih teman-teman yang sudah join, terima kasih juga yang sudah setia menonton saya, mendengarkan saya. Saya harap kita bisa saling mendukung. Kalau misalnya ada teman-teman punya pertanyaan, silakan ke inbox saja. Ya, salam untuk yang baru bergabung, Lina Gorat, Sumiati, Yulina Daud. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan coba lagi nanti dan saya akan coba kupas lebih dalam mengenai fokus mengenai Kristus itu. Dan di dalam channel ini ada beberapa video yang bicara mengenai Trinitas, juga tentang doktrin-doktrin utama. Saya akan mengupload mengenai doktrin tentang Kristus. Saya harap saya bisa lakukan itu mungkin hari Minggu atau hari Senin. Saya juga harus mempersiapkan untuk pelayanan hari Minggu. Dan saya bersyukur kalau misalnya kita mendengar ini, kita sama-sama yuk mengingatkan diri kita bahwa yang kita perlu beritakan, yang perlu kita dengar, yang perlu kita kenali adalah mengenai Kristus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang kukundaki adalah mengenal Dia, penderitaannya, kebangkitannya, dan kuasanya itu. Ya, jadi berhati-hati kalau misalnya saudara ada di gereja yang
memberitakan Kristus dan porsi tentang Kristus itu besar, saudara di tempat yang tepat, di gereja Kristen. Kalau saudara berada di gereja yang pemberitaan mengenai Kristusnya itu sangat minim, dan kebanyakan humor dan lain sebagainya, mengebahas isu yang lain dan lain sebagainya kemana-mana, lebih baik saudara perlu mencari satu komunitas atau gereja atau hamba Tuhan yang bisa menolong saudara lebih dalam lagi belajar mengenai Kristus, belajar mengenai ajaran Kristen yang diajarkan oleh para rasul. Karena semua yang diajarkan para rasul di dalam Alkitab berfokus pada Kristus. Oke, selamat malam. Saya akan makan malam dan semoga Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berjumpa lagi di live TikTok selanjutnya.